ada satu catatan yang kami hadirkan. Tidak akan kita baca semuanya, kita ingin ringkas saja. Ada di dalam buku ini, tips sukses di Ramadan ya. Ini ada di antaranya fikih puasa di dalamnya. Dalam memahami puasa, kita bermudah artinya harapan kami dengan catatan-catatan ini, segera kita punya wawasan yang benar tentang puasa, dan itu yang menjadikan amalan kita lebih sempurna. Karena dengan ilmu, puasa secara bahasa namanya menahan. Menahan ngomong juga disebut puasa dalam bahasa Arab. Saya nggak ngomong, puasa tidak ngomong. Tapi dalam pembahasan fikih disebut puasa itu menahan diri. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Masuk beneran. Waktu subuh masuk tuh terbit fajar shadiq, waktu subuh masuk. Hingga terbenamnya matahari. Itu waktu puasa. Maka di sini harus difahami terlebih dahulu tentunya. Tentang apa sih yang membatalkan puasa? Kan tadi puasa itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq alias waktu subuh tiba hingga terbenam matahari. Pasti ada pertanyaan, apa yang membatalkannya? Maka ada catatan ringan yang mudah dihafal kami hadirkan dengan 9 hal yang membatalkan puasa. Di sini ada semuanya. 9 hal yang membatalkan puasa. Akan tapi kita harus jelaskan dulu hukum puasa itu apa. Hukum puasa adalah wajib. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Puasa hukumnya wajib. Kalau wajib itu adalah jika melaksanakannya mendapatkan pahala, dan jika tidak melaksanakannya mendapatkan dosa. Baik, jadi puasa wajib. Tapi di sana perlu dijelaskan juga, siapa yang wajib berpuasa? Apakah setiap seorang muslim wajib berpuasa? Maka di situ juga kami hadirkan catatan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Kalau Anda bukan tergolong dari 9 orang tersebut, maka pastikan diri Anda wajib berpuasa. Sehingga dalam catatan fikih kami hadirkan 9 orang yang tidak wajib berpuasa dan 9 hal yang membatalkan puasa. 9 dan 9. Kemudian kita mulai dari 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Agar tahu bahasanya saat ini kita wajib berpuasa atau tidak. Kalau sudah wajib berpuasa, kalau tidak berpuasa, dosa besar. Yang tidak wajib berpuasa ada 9. Mudah untuk dihafal. Yang pertama dan kedua, saya bilang, saya ambil, saya jadikan 2, 2, 2, 2, 1. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Orang gila dengan anak kecil sama-sama nalarnya nggak jelas. Orang gila nggak bisa diajak ngomong, nggak paham perintah. Anak kecil juga sama, nggak paham perintah. Apa itu larangan? Anak kecil sama orang gila sudah mudah dihafal. Dikit anak kecil karena akalnya belum sempurna. Orang gila sama akalnya belum sempurna. Maka 2 orang ini tidak wajib berpuasa. Anak kecil sama orang gila. Kemudian satu lagi, 3 dan 4. Orang sakit dan orang tua. Situ sebenarnya kita dekatkan biar mudah dihafal, mirip-mirip. Karena orang sakit itu kayak orang tua, biarpun nggak tua. Orang tua itu kayak orang sakit, biarpun tidak sakit. Supaya paham jelas ya. Kalau sampai dari majelis nggak hafal, masuk SLB saja. Ini dibikin cara menghafalnya pun sudah diaturnya. Orang sakit, nomor 3. 4, orang tua dan orang sakit.
Kemudian yang kelima dan enam adalah orang haid dan orang nifas. Sama, satu pasang. Orang haid dan orang nifas. Jadi kalau lagi haid Anda tidak wajib puasa. Bahkan haram berpuasa. Yang lagi nifas tidak wajib berpuasa, haram berpuasa. Hafalkan haid dan nifas. Kemudian yang 7, 8 sama mirip-mirip. Orang hamil dan menyusui. Ya, satu pasang. Orang hamil dan menyusui. Nanti kita jelentrehkan penjelasannya satu demi satu. Orang hamil tidak wajib puasa, orang menyusui tidak wajib puasa. Yang sendirian, 9. Orang musafir, orang bepergian. Jika Anda dalam bepergian memenuhi syaratnya, Anda tidak wajib puasa. Baik. Dari 9 itu nanti, bisa ngitung enggak? Anak kecil, orang gila. Orang sakit, orang tua. Orang haid, orang nifas, orang hamil, menyusui, dan bepergian. Bisa dites nih, yang nggak hafal masuk SLB. Suruh menghafal. Menghafalnya pun sudah direncanakan, biar mudah. Jadi, sekarang tanyakan, anak kecil ada penjelentrehannnya. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Tapi kalau sudah mereka umur 7 tahun, umur 7 tahun Hijriyah, wajib bagi orang tua, bukan wajib bagi anak, wajib bagi orang tua untuk ngajari puasa. Dan bukan puasa saja, termasuk sholat. Tidak wajib bagi anak kecil sholat. Tapi kalau sudah umur 7 tahun Hijriyah, bukan 7 tahun Masehi, kalau sudah anak Anda umur 7 tahun Hijriyah, Anda wajib melatihnya untuk berpuasa, melatih untuk segala kewajiban. Yang anak gadisnya dilatih untuk pakai kerudung menutup aurat. Kalau orang tua membiarkan tidak melatih melakukan yang wajib, hukumnya dosa. Yang dosa orang tua, anak kecil mah nggak punya dosa dia, sebab dia belum balik. Selagi belum balik, rekening dosanya nggak jalan. Rekening dosa nggak berjalan selagi anak masih kecil belum balik. Kalau balik nanti ada pembahasan umur balik itu berapa. Balik itu adalah jika seorang anak sudah keluar mani di usia 9 tahun bagi laki-laki atau perempuan keluar mani di usia 9 tahun. Kalau perempuan ditambah lagi haid di usia 9 tahun. Karena sebelum 9 tahun tidak disebut sebagai haid. Kalau keluar darah sebelum 9 tahun tidak disebut sebagai haid. Kemudian, kalau ternyata tidak keluar mani dan tidak keluar darah di usia 9 tahun, tidak keluar mani bagi laki-laki di usia 9 tahun, ditunggu sampai umur 15 tahun. Kalau sudah sampai atau genap 15 tahun. Genap 15 tahun, maka dia dianggap balik, biarpun tanpa keluar mani dan biarpun tanpa haid. Baik, jadi anak-anak kecil umur 7 tahun dimulai dari 7 tahun usia tamyiz, disebutkan tamyiz itu anak umur 7 tahun dan sudah bisa membedakan antara api dan roti, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, itu anak tamyiz. Maka bisa diajak ngomong, disitulah dia mulai kita ajari tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Baik, kemudian anak kecil, seorang tua wajib mengajari anaknya berpuasa, biarpun berpuasa tidak wajib bagi sang anak. Mengajari sholat, menutup aurat dan seterusnya. Segala kewajiban wajib kita ajarkan kepada anak kita di saat usia 7 tahun. Mengajari puasa, melatih puasa. Maka Anda harus membangunkan anak Anda untuk sahur. Kalau tidak Anda masuk dosa nanti karena tidak mengajari puasa. Biarpun setelah sahur ternyata jam 8 pagi dia lapar lagi, suruh sahur yang kedua. Karena memang dia belum wajib. Yang jelas Anda wajib mengajari dari pagi, dari malam sudah wajib kita ajari untuk menghormati Ramadan. Untuk mengerti kalau Ramadan harus berpuasa, maka sang anak dibangunkan untuk sahur, makan sahur. Setelah itu niat puasa. Diajari niat berpuasa. Kemudian di dalam berpuasa namanya anak kecil, tidak boleh Anda memaksa. Awas ya kalau kamu buka tak pukul, nggak boleh.
Atau diseksa dengan pemberian. Kalau kamu sampai selesai nanti saya kasih sepeda. Dia menahan sampai. Padahal pengen sepeda banget dia. Akhirnya bukan dari kemauan dan kemampuan dia. Bisa sakit nanti itu anak. Karena belum mampu. Cukup kita himbau, ayo sahur sayang. Kalau ternyata nanti jam 11 siang kok lapar, memang dia belum wajib puasa. Maka disuruh makan, setelah itu suruh puasa lagi. Supaya tidak dibebaskan anaknya. Jadi kalau ada anak kecil megang es, keliling mana-mana itu yang nggak benar bapaknya itu. Nggak pernah ngajari. Diajari untuk menghormati Ramadan, enggak. Kamu sahurmu kan sama Umi, sama abinya. Sahur lagi jam 9, sahur lagi jam 2 kan. Selebihnya nggak boleh keliling makan. Harus dilatih untuk menghormati Ramadan. Sehingga anak kita di luar rumah seperti anak berpuasa. Dan kita jadwal waktu sahurmu, sahur lagi ibaratnya namanya anak kecil belum puasa beneran. Sahurnya juga sahur-sahuran. Ini cara mendidik anak harus bangunin untuk sahur. Makan bersama keluarga. Baik, ini anak kecil belum wajib berpuasa tapi wajib bagi orang tua. Jika menemukan anaknya sudah usia 7 tahun Hijriah, wajib bagi orang tua mengajari segala kewajiban termasuk puasa. Jelas untuk anak kecil. Sehingga ada di Jawa, di kampung dulu tuh ada ceritanya puasa beduk. Puasa anak-anak kalau sudah beduk zuhur langsung boleh buka dia. Setelah itu puasa lagi. Memang tidak disebut sebagai puasa sesungguhnya. Tapi puasa belajar buat anak-anak. Tapi kalau bapaknya yang puasa beduk dikasih beduk. Masa orang tua maka puasanya puasa beduk. Beduk tuh, dung kan ada. Di kampung zaman dulu tuh kalau waktu zuhur tiba itu ada bunyi beduk. Dung 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 dung. Ini anak kecil ngerti itu buka. Nanti ada puasa lagi beduk bunyi maghrib. Kurang lebih seperti itu. Baik. Anak kecil belum wajib puasa. Tapi kalau sudah umur 7 tahun kita wajib mengajari puasa. Kemudian yang kedua adalah orang gila. Gila beneran ya, bukan gila tahta sama gila harta, bukan. Orang gila, akalnya tidak hadir. Orang gila. Gila beneran. Diajak ngomong nggak paham. Yang masuk dalam pembahasan gila adalah memang akalnya tidak sempurna. Yang disebut dengan istilah-istilah lain bukan gila dia. Akan tapi semacam kayak anak kecil lagi, idiot. Dia nggak paham. Suatu ketika ada seorang sudah meninggal dan ibunya sudah meninggal, keluarganya sudah tidak ada. Baik keluarganya. Saya kan tidak paham. Setiap ketemu anak ini ngomong, Buya mau kawin, Buya mau kawin. Tak panggil orang tuanya. Ini tolong nikahkan. Ini pengen kawin, pengen nikah. Buya dia tidak ngerti kawin. Yang ia ngerti kawin itu rame-rame, senang. Gitu. Oh, jadi kalau ngeliat rame-rame dia senang. Makanya setiap hari dia minta kawin rame-ramenya. Dia tidak ngerti kawin. Padahal umurnya sudah 30 tahun. Cuman dia, mohon maaf, diberi kekurangan oleh Allah. Kekurangan di dunia saja. Di akhirat tidak diseksa orang kayak gitu. Ahli surga yang berjalan di atas bumi. Gak ada dosa orang-orang idiot itu. Termasuk orang begini tidak wajib puasa. Gimana disuruh puasa? Tidak ngerti puasa. Gak boleh halal haram, tidak ngerti. Maka orang gila sama-sama tidak sempurna akalnya seperti anak kecil seperti orang gila. Baik, kemudian yang ketiga. Orang sakit, yang keempat orang tua. Sakit di sini adalah sakit yang memberatkan bagi dia untuk berpuasa. Sehingga dengan sakitnya kalau berpuasa dia tambah lemes, tambah. Atau kata dokternya ini bukan menurut ustadz nggak berguna di situ. Jadi orang sakit yang boleh berbuka itu adalah petunjuk daripada satu dokter yang satu pengalaman dirinya. Kalau dia mengalami kalau saya puasa pernah gemeteran jam 10 siang, nggak wajib puasa. Dia sakit. Sakit yang memberatkan bagi dia untuk berpuasa. Atau kata dokter, ibu mohon agar ibu tidak puasa. Karena kalau berpuasa ada hal yang harus. Kalau ibu puasa ada obat yang nggak bisa diminum itu membahayakan ibu. Dengar dokter, nggak usah maksakan. Nggak usah dengan Allah. Memang selama ini kita lihat dengan Allah. Ini ada orang sebagian ini melanggar. Soknya pengen tawakal. Ini harus dengan Allah. Masa kita melaksanakan kewajiban tidak ditolong oleh Allah? Mengambil kemudahan juga dengan Allah kok.
Nggak usah memaksakan kalau sakit. Kalau lagi sakit tidak, tapi sakit beneran. Jangan sakit-sakitan. Ada seorang anak gadis barangkali nggak puasa, saya ibu. Kenapa saya sakit? Sakit apa? Sakit jerawat. Enggak. Sakit jerawat, puasa. Tetap puasa itu. Tentang sakit yang memberatkan bagi dia untuk berpuasa. Sakit apa saja. Makanya orang kalau sakit di rumah sakit dan sebagainya, ya tidak wajib berpuasa. Dan Anda tidak perlu memaksakan. Anda perlu minta petunjuk kepada dokter, dari dokter bagaimana sebaiknya saya puasa atau tidak. Bahkan kalau dia berpuasa dan ternyata puasanya membahayakannya, maka dia dosa. Dia melanggar Allah, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati. Jangan kau letakkan dirimu dalam kehancuran. Tolong mengerti yang sakit, biar cepat sembuh. Anda makan obat yang benar sakit. Dan orang tua. Orang tua di sini rupanya tidak dibatasi umur sebelumnya. Orang tua disebut adalah mirip kayak orang sakit. Umurnya sudah 70 tahun kayak orang tua, ternyata dia masih keker kayak anak muda. Enggak, tetap wajib puasa dia. Karena baginya puasa ringan. Artinya memang ada kedekatan dengan sakit tadi. Umurnya masih 50 berapa, tapi Masya Allah sakit-sakitan. Jadi kayak orang tua. Jadi puasa berat. Intinya adalah jika fisiknya lemah kembali untuk berpuasa karena sakitnya atau karena umurnya, maka di saat seperti itu dia tidak wajib berpuasa. Enggak ada batasan umur seperti umur berapa. Orang dulu umur 80 tahun kayak umur 40. Hari ini umur 40, anak umur 40 tahun kayak umur 80. Makanya ngawur hari ini. Baik, jadi orang tua. Baik, kemudian yang tidak wajib berpuasa lagi adalah orang haid dan orang nifas. Dalam keadaan haid Anda tidak wajib berpuasa. Bahkan kalau Anda berpuasa hukumnya haram. Habis melahirkan Anda punya nifas, tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa dalam keadaan haid. Sudah. Ya enggak puasa, tidak wajib puasa. Berpuasa malah dosa. Selesai ya, masalah haid sudah sangat jelas. Nifas jelas. Hanya perlu dimantapkan nanti ilmu haid itu kayak apa, ilmu nifas. Ini babnya beda. Kita juga ada fikih haid. Penjelasan tentang haid. Kemudian selanjutnya yang tidak wajib berpuasa yang ke-7, 8 adalah orang hamil dan orang menyusui. Kalau Anda hamil, ini kemudahan dari Allah. Jika Anda menduga, dan memang kalau menurut keterangan orang yang mengerti, tidak tahu apakah sudah sepakat dokter, memang perlu seorang ibu dalam keadaan hamil harus di asupan, harus ada yang masuk ke dalam diri ibu ini sesuatu yang berbobot demi kebaikan janin yang ada di dalamnya. Maka dianjurkan memang untuk, biarpun tidak tampak, biarpun mungkin dia mengatakan saya biasa saja, tapi pasti ada pengaruh kepada bayi. Termasuk di saat menyusui misalnya, akan pengaruh pada bayi. Karena bayi akan minum, sementara ibunya sendiri di seharian tidak ada yang masuk ke dalam perutnya. Pasti akan berpengaruh kepada asinya. Sungguh indah di dalam agama. Sudah dikasih tahu orang hamil dan menyusui tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa. Karena adanya kekhawatiran tadi, khawatir akan dirinya. Ada sebagian ibunya sendiri yang merasa cepat lapar kalau puasa. Ada yang dia nggak apa-apa, tapi anak punya pengaruh kepada anak. Dia mah nggak ada masalah, tapi anaknya akan bermasalah. Sehingga keindahan syariat tidak wajib berpuasa bagi orang yang hamil. Begitu juga orang yang menyusui. Kalau menyusui ini lebih luas lagi. Menyelamatkan sesuatu, menyelamatkan kehidupan, menyusui anak. Bahkan kalaupun seandainya bukan anaknya sendiri. Anak kambing sekalipun. Ekstrim contohnya. Anda punya kambing di belakang rumah, 3 anaknya. Induknya disembelih atau hilang induknya. Dia perlu susu, Anda suwi-suwi. Gara-gara nyusui kambing, Anda sering lapar dan sebagainya. Karena itu harta yang harus dijaga. Baik, menyusui, apalagi bayi. Menyusui bayi, maka ini lihat, ada orang mungkin 50 tahun seumur hidupnya 50 tahun nggak pernah
Ada seorang ustadzah katanya baik orangnya, Masya Allah, tapi nggak pernah puasa Ramadan. Nggak pernah puasa Ramadan, setiap Ramadan nggak pernah puasa dia. Padahal dia solehah, wali. Kok bisa nggak pernah puasa Ramadan? Iya, karena hamil 9 bulan, habis itu melahirkan, nyusui 2 tahun, hamil lagi 9 bulan, nyusui 2 tahun lagi, hamil lagi sampai anaknya 13 kali berapa itu, nggak pernah puasa dia. Makanya ibu-ibu tidak usah takut hamil dan menyusui, tenang aja, Anda boleh nggak puasa kok. Suamimu suruh nemen itu, cuman banyak berkhianat dalam ini suami itu. Suami itu banyak berkhianat dalam urusan ini, nanti saya temani, nggak pernah nemeni itu suami itu. Suruh nemeni istrinya, biar suaminya sunnah, suaminya wajib. Banyak yang janji nanti saya temani, kalau buka ya insya Allah saya temani, abang temani. Giliran lagi puasa sendirian ya. Gak apa-apa, jihad juga. Tapi kalau habis melahirkan nyusui tidak wajib lagi. Habis nyusui pas 2 tahun, ambil lagi, langsung positif. Baik, kemudian setelah itu, yang terakhir bepergian. Dan ini termasuk ilmu yang harus diberikan. Kalau Anda bepergian, dengan 2 catatan aja deh ringan. Anda tidak wajib berpuasa dengan catatan. Pertama, tujuan yang Anda tuju adalah tidak kurang dari 84 km. Kurang lebihnya 80 kiloan lah. 84 atau yang Anda tuju. Mulainya tidak puasa boleh di mana saja. Dari sini ke Semarang, Anda mau pergi ke Semarang, berarti tujuan Anda sudah oke. Anda orang Cirebon mau pergi ke Semarang, berarti Semarang lebih dari 84 kilo. Oke, satu. Yang kedua, di hari yang Anda ingin tidak berpuasa, di hari yang Anda tidak berpuasa itu harus sebelum subuh Anda sudah keluar dari kota kecamatan Anda, kampung Anda. Sebelum subuh Anda sudah keluar. Tapi kalau keluar Anda setelah subuh, berarti Anda sudah kena kecantol wajib puasa. Karena sebelum subuh Anda masih di rumah. Subuh tiba Anda masih di rumah. Jadi kalau sekarang Anda pergi ke Semarang, Anda wajib puasa. Kenapa? Anda sudah ketemu subuh. Tapi tadi pagi Anda sengaja ingin tidak puasa, boleh sampai sengaja. Ayo keluarnya sebelum subuh. Kenapa? Biar kita nggak wajib puasa. Boleh Anda pagi-pagi jam 3:30 habis sahur langsung jalan. Keluar masuk tol langsung adzan, masuk tol pernah kan sudah keluar kecamatan, adzan, Anda boleh berbuka. Anda boleh makan. Biarpun tetap harus pakai adab, jangan seenaknya makan depan orang dan sebagainya. Dan nanti ada hubungannya dengan warung yang dibuka untuk orang musafir, itu adalah boleh kita melayani orang musafir. Yang punya warung melayani orang musafir boleh. Di rest area dan sebagainya. Tapi kalau yang dilayani adalah orang yang wajib puasa, maka warung tersebut dosa. Ini ada rentetan fikih sana. Baik, kita hanya bicara orang bepergian. Sehingga di dalam sepanjang bepergian seperti pertanyaan di hari kemarin, ada seorang tugasnya sopir bis, nggak pernah tinggal di rumah, bolak-balik, nggak wajib puasa dia. Nggak wajib puasa sepanjang dia di perjalanan. Memang kaidahnya selagi Anda dalam bepergian dengan ketentuan yang disebutkan maka tidak wajib puasa. Baik, ini dulu gambarannya, masih ada lanjutan sebetulnya. Dari 9, maka sekarang tanyakan diri Anda sendiri. Anda anak kecil atau bukan? Bukan. Gila enggak Anda itu? Enggak, alhamdulillah sehat. Sakit? Sehat. Orang tua? Ada yang tua. Anak, baik Anda tidak tua. Kemudian hari ini Anda tidak haid. Anda laki-laki tidak haid. Tidak nifas juga, ini jelas ya. Anda tidak hamil, tidak menyusui. Anda tidak bepergian, maka Anda wajib puasa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.